Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai update terbaru. Kalau kalian sudah lihat ya di video saya sebelumnya, kalian sudah lihat ya bahwa saya sudah membahas mengenai line up. Di situ ada beberapa pemain seperti Jeides yang sudah tampil. Dan kabar terbaru kalian juga sudah tahu Martin Paes resmi ya. Martin Paes resmi bisa debut saat melawan Arab Saudi. Hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh PSSI yang melalui laman artikel resminya. Kemudian juga sudah diumumkan oleh Bapak Arya Sinulinga melalui kejutannya, dan juga lagi-lagi branding dari Bapak Erick Thohir berhasil. Mengapa saya berhasil? Karena memang Martin Paes ini bukan sosok yang asing lagi, dan kita sudah sedikit lebih baik ya, karena Martin Paes bisa bergabung bersama timnas Indonesia tepat waktu. Itu pentingnya, karena saat ini ya Arab Saudi juga diperkuat oleh beberapa pemain bintang ya, seperti Al Hamaidi, tetapi ada beberapa pemain yang ini juga tidak bisa tampil. Salah satunya adalah gelandang mereka. Ini adalah pemain kunci. Kalau di kita ini Tom Haye-nya timnas Indonesia lah, dan dia ini Tom Haye-nya Arab Saudi. Dia adalah Al Maliki. Dia tidak bisa bermain karena cedera. Nah, ini sebuah keuntungan besar karena memang sebenarnya timnas Indonesia membutuhkan beberapa pemain yang sangat bagus. Salah satunya ini adalah Martin Paes. Martin Paes sudah bisa bergabung, dan juga dirinya sudah melakukan pemusatan latihan di Arab Saudi dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini ya, itu sudah ke arah yang lebih baik ya. Dari segi komposisi jelas ya, Justin Hubner kemungkinan besar tidak bisa main. Tetapi ya, kita masih memiliki sosok Nathan Chow. Jadi untuk di posisi lini belakang ya, menurut saya ini sudah lengkap. Kemudian Ijaz. Nah, Jay Ijaz ini kalian sudah tahu ya, kabar terbarunya dia akan menjadi kapten. Ini menjadi amunisi yang sangat luar biasa. Gaya kepemimpinannya ini akan dilihat ya di Valencia. Jay Ijaz akan menjadi kapten dan menjadi back tengah ya. Kemudian juga tentu ya ada sosok Rido ya. Rido ini kemungkinan besar juga akan menjadi pemain di back kanan ya. Kemudian juga kiri ini ada sosok Han ataupun sosok Patinama, yang ini kemungkinan besar juga diletakkan oleh Sintayong di posisi tersebut. Nah, menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita patut tunggu sebenarnya bagaimana kiprah sosok Arhan setelah dia ya tidak bermain ya di Suwon FC, karena memang ada beberapa hal ya yang memang ini tidak bisa dijelaskan. Yang jelas ini adalah faktor intensitas yang tinggi di Liga Korea dan juga persaingan. Oke, itu untuk sosok Arhan. Nah, kemudian untuk lini tengah ya, karena saya sudah membahas tadi Justin Hubner tidak bisa bermain. Nah, Tancho, kemudian juga ini sosok Tom Haye ya, dan juga Ivar Yener akan bahu membahu di situ nonton. Dan saya sangat yakin sekali ya, bahkan saya 100% yakin lah bahwa lini tengah kita akan semakin kuat ketika memang nanti Verndong itu dimainkan juga. Nah, mengapa Verndong ini saya lihat ya dari beberapa permainannya bersama Nitsmagan juga sering diletakkan di tengah, tetapi lebih menyisir di sisi kanan atau kiri. Ya, biasanya dia juga sering di sisi kiri ya. Tetapi yang jelas ya, Verndong ini sangat kemampuannya sangat bagus, apalagi ketika menggunakan strategi menyerang. Dan Sintayong tahu bahwa sebenarnya kesukaan dirinya adalah 3-4-3. Nah, maka dari itu sosok Verndong yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus untuk diletakkan di atas sosok Arhan ya. Ini di sisi kiri. Nah, ini kemampuan Verndong ini sangat luar biasa. Oke, kemudian kalau dilihat juga teman-teman, formasi melawan Arab Saudi ini tidak main-main. Saya sangat yakin sekali karena Sintayong ingin ya mendapatkan poin, setidaknya minimal 1 poin saja. Karena kalau dilihat ya di 5 pertandingan terakhir misal, Arab Saudi 2 kali menang ya, 3 kali mohon maaf 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali seri ya. Itu untuk Arab Saudi. Kemudian Indonesia ya, itu dalam 5 pertandingan terakhirnya itu hanya kalah saat melawan Irak ya. Ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Ini menjadi hal yang sangat bagus dan juga modal ya, modal bagi timnas Indonesia agar bisa
ya melanjutkan tren positif ini ya. Karena kalau dilihat ya saat melawan beberapa negara seperti Vietnam dan Filipina, timnas Indonesia sangat unggul, tetapi rekor ya ketika bertemu dengan negara-negara Arab itu belum begitu bagus. Tetapi semenjak dilatih oleh Sinteyong ya, rekor timnas Indonesia ini semakin lama semakin bagus. Nah, ini membuktikan sebenarnya ini yang dicari oleh timnas Indonesia, rekor positif ini. Nah, ini lagi-lagi teman-teman ya, semoga saja lah, karena saat melawan Arab Saudi ini di stadion mereka ya, jelas ini menurut informasi terakhir ya, ini akan di full ya, akan full oleh supporter Arab Saudi. Jelas itu. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki banyak ya, banyak motivasi, kemudian banyak juga suplemen fisik ya, agar nantinya kita bisa mendapatkan poin yang maksimal di laga ini. Nah, bukan hanya itu, kalau dilihat juga teman-teman ya, bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini membutuhkan banyak rekor ya untuk memperbaiki peringkat FIFA. Karena kalau Martin Paes sudah bisa main, jelas ya, ini bukan lagi sebuah keuntungan, tetapi modal. 10 pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia. Ini adalah laga awal. Jelas laga awal ini akan menentukan bagaimana tren-tren di laga selanjutnya. Karena kalau kita berhasil bermain baik, taktik berjalan lancar, untuk ke depan saya sangat yakin sekali timnas Indonesia akan lebih baik lagi. Nah, ini sudah bisa dikatakan tren positif dan tim Indonesia sudah itu ya, walaupun Justin Hubner belum bisa main, kemudian juga Raffi Ahmad belum bisa main, dan kita juga tidak tahu ya apakah sosok Elkan Bagot akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia, kita tidak tahu. Tetapi kalau semua itu nanti bergabung ya, kalian sudah bisa tahu lah bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Yang jelas ya, saat melawan Arab Saudi ini ya, poin positifnya adalah skuad kita semakin lengkap. Kemudian mental, gaya permainan timnas Indonesia itu sudah semakin rasa Eropa. Nah, ini yang sangat bagus, dan semuanya itu dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Dan kita hanya tinggal menunggu besok malam ya. Kalian harus saksikan ya. Jangan sampai kelewatan. Ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Karena memang saat ini skuad timnas Indonesia dengan hadirnya Martin Paes dan bisa debut, kita akan melihat bagaimana komunikasi di lini belakang timnas Indonesia. Nah, lagi-lagi ini menjadi pengalaman baru, dan rasa penasaran kita ya melihat aksi Martin Paes di timnas Indonesia seperti apa. Tentu ini akan membuat gairah nobar kita semakin tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Gabungnya Martin Paes dan debut saat melawan Arab Saudi, apakah kalian yakin Indonesia mampu untuk mengunci kemenangan atau bahkan bisa menahan imbang saja lah? Silakan kalian tulis di kolom